Sosok itu mirip seperti kambing tapi sangat menyeramkan. Kepalanya bertanduk, matanya merah, mulutnya mengeluarkan air liur. Jadi wajahnya itu oval ya, panjang. Rambutnya gondrong ya. Dia juga ada jenggotnya sangat panjang. Bulu-bulunya sangat hitam. Sari itu ketakutan, dia memejamkan matanya lagi. Sambil menangis, menahan kesakitan yang dia rasakan. Dan Sari dengan sangat jelas mendengar suara geraman. Itu berkali-kali ketika dia sedang disetubuhi oleh bapaknya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan. Pesugihan yang akan saya ceritakan ini disebut pesugihan Mendojemeng. Jadi pesugihan ini adalah pesugihan yang bersekutu dengan iblis berkepala kambing. Dan ritual yang dilakukan daripada pesugihan ini adalah bersetubuh dengan lawan jenis. Nah, cerita kali ini datang dari Mbak Sari. Jadi Mbak Sari ini adalah korban daripada pesugihan ini. Dan pelakunya adalah bapak kandungnya sendiri. Jadi Mbak Sari ini adalah nama samaran karena dia minta untuk disamarkan memang demi kenyamanan bersama. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang ngirim cerita kali ini memakai nama samaran. Dia memakai nama samaran Sari. Dan pada saat ini Sari itu berdomisili di satu negara, di luar Indonesia tentunya. Nah, pertama kali kami membaca email dari Sari ini, ada perasaan yang bergejolak, yang membuat kami itu tidak nyaman sebenarnya. Karena di sini ya, Sari itu bercerita bahwa dia ini pernah disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri. Dan itu terjadi dari mulai Sari itu kelas 5 SD sampai menjelang Sari itu SMA. Nah, cerita semacam ini memang beberapa kali ya bisa kita temukan dari berita-berita maupun dari media sosial. Yang menurut nalar kita sebagai manusia itu sangat tidak manusiawi sekali. Dan tidak mencerminkan bahwa dia ini sebagai manusia. Dan kalau kita bicara tentang hewan, hewan pun mungkin tidak setega itu dengan anaknya sendiri. Nah, yang kami salut dengan Sari ini, Sari bercerita bahwa dia sudah lama sebenarnya kepingin bercerita, tapi mau cerita sama siapa dia itu bingung tentang pengalamannya itu. Ada rasa was-was dalam dirinya, ada perasaan malu, campur aduk. Dan setelah beberapa bulan, Sari ini berpikir dan akhirnya menemukan, alhamdulillah, channel ini, channel saya. Akhirnya dia melihat ke deskripsi, dia mengirimkan email kepada tim kami. Jadi semuanya disamarkan ya, dari mulai nama dan lokasi, karena Sari ini berharap memang agar semuanya itu disamarkan. Nah, jadi ini seperti mengingatkan saya, ketika itu ibu saya menanyakan sesuatu pada saya. Ya, jadi kamu itu kok menceritakan cerita-cerita horor di channel YouTube-mu. Lah, apa kamu itu tidak takut kalau kamu itu ketemu sosok-sosok yang mengerikan seperti kuntilanak, pocong? Jawaban saya itu, kata ibu saya itu tidak sesuai ekspektasi. Ya, jadi waktu itu tak jawab, Bu, menurut saya bertemu dengan sosok menyeramkan, misalnya pocong, kuntilanak, itu bagi saya itu hal yang biasa. Saya itu tidak takut, insya Allah. Menurut saya yang mengerikan itu ketika saya membaca sebuah cerita dari rencang-rencang itu menceritakan tentang kisah-kisah tragis. Ya.
Ya bisa saya ambil ini dari kisah yang dialami Mbak Sari ini. Menurut saya itu kisah yang sangat tragis sekali. Kok ada ya hal semacam itu? Nah, cerita ini bermula ketika itu Sari ini besar di satu daerah, tepatnya di luar Pulau Jawa. Dia itu dibesarkan dan dia punya dua orang tua yang lengkap waktu itu, dan kebetulan Sari ini adalah anak tunggal. Jadi memang dari kecil Sari itu merasa bahwa dia ini kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua Sari itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kebetulan kan memang ayahnya Sari ini punya banyak sekali usaha. Beliau itu pebisnis dan ibunya itu sering membantu usaha dari bapaknya itu. Nah, yang waktu itu diingat sama si Sari ini sekitar kelas 5 SD. Dia itu merasa bahwa ayah dan ibunya itu tidak lagi sering di rumah, bahkan untuk sekedar ngobrol. Jadi selama ada di rumah, Sari itu cuma ditemenin sama satu orang ART, asisten rumah tangga, dan ada satu orang sopir. Nah, kita sebut saja sopir ini namanya Om Dodo, yang merupakan tangan kanan dari bapaknya Sari. Nah, jadi selain jadi sopir, Om Dodo itu juga mengurusi beberapa bisnis dari bapaknya Sari. Nah, singkat cerita, sampai satu ketika Sari itu merasa bahwa ini kok hidupku itu nggak seperti hidup orang lain. Apalagi Sari itu cerita bahwa dari kecil Sari ini memang tidak mudah bergaul dengan orang. Dia itu agak menutup diri. Jadi ketika berangkat ke sekolah, dia diantar oleh ART-nya. Ya, dan ketika pulang dijemput oleh Om Dudu, supirnya. Jadi begitu terus kehidupan Sari ini monoton ya. Paling kalau di rumah dia nonton TV, terus tidak lama kemudian ada guru les ya, malamnya datang ke rumah Sari untuk memberikan les pelajaran. Jadi kehidupannya itu benar-benar monoton. Nah, apalagi kasih sayang dari kedua orang tuanya itu kurang. Nah, pada satu ketika Sari itu sekitar kelas 5 SD, di akhir sekolah, ketika Sari itu pulang, Sari mendapati bahwa ibunya itu sudah meninggal dunia. Dan waktu itu seperti layaknya anak kepada ibu, meskipun Sari ini kurang kasih sayang, kurang perhatian dari ibunya, kurang dekatlah hubungannya, Sari itu tetap menangis. Ya, dia sedih. Dia itu menghampiri jenazah ibunya waktu udah sampai di rumah. Nah, pada waktu itu jenazah ibunya Sari kan belum ditutup dengan kain kafan. Jadi Sari itu bisa melihat wajah ibunya. Wajahnya jadi menghitam, seperti ada aura yang tidak wajar pada waktu itu. Nah, keterangan dari bapaknya, karena si Sari ini sempat tanya, "Yah, ibu kenapa? Kok wajahnya menghitam kayak gini?" Nah, bapaknya ini menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Intinya ibunya Sari itu menderita sakit liver, dan livernya membengkak sehingga mengakibatkan wajahnya itu jadi menghitam. Tapi ternyata Sari ini juga mendengar selentingan-selentingan. Ada beberapa orang itu yang kebetulan membicarakan ibunya pada waktu itu. Karena ada beberapa warga yang bantu-bantu di belakang. Di sana juga ada asisten rumah tangganya si Sari dan beberapa pembantu yang lain. Nah, ada omongan-omongan bahwa ibunya Sari ini menggunakan sihir. Jadi beberapa orang yang ada di situ seperti menganalisa. "Mbak, biasanya mohon maaf ya, kalau ada orang yang meninggal kayak gini tuh dia biasanya pakai guna-guna, atau biasanya orang-orang yang meninggal kayak gini biasanya dia itu sudah bersekutu dengan bangsa iblis." Nah, ada perbincangan-perbincangan semacam itu yang karena waktu itu si Sari ini masih kelas 5 SD, dia nggak begitu menanggapi hal itu. Nah, sehari kemudian waktu Sari itu lagi tiduran di kamarnya malam-malam, samar-samar dia itu mendengar kok seperti ada sesuatu di luar kamarnya. Nah, begitu Sari ini membuka pintu, dia itu melihat sosok ibunya di luar kamar. Ibunya itu membelakangi si Sari. Nah, begitu ibunya itu menoleh, beliau itu nggak bilang apa-apa, tapi raut wajah ibunya itu kelihatan kalau ibunya ini sedih. Wajahnya sedih tapi nggak nangis, nggak juga mengeluarkan air mata. Pokoknya kelihatan wajahnya itu wajah yang sangat sedih. Nah, waktu itu Sari kan ngebatin ya, ini mimpi apa benar-benar nyata. Kemudian dia pun tersadar ternyata dia itu cuma mimpi. Nah, di hari kedua setelah ibunya meninggal, malam itu ketika Sari mau tidur,
tiba-tiba bapaknya Sari ini datang. Dia masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di sebelahnya Sari. Otomatis Sari kan ikut duduk. Kemudian bapaknya ini mengucapkan sesuatu ke Sari. Sar, ibu kan sudah meninggal sekarang. Jadi cuma tinggal bapak sama Sari. Bapak boleh kan minta tolong sama Sari satu hal? Oh iya pak. Bapaknya bilang lagi, Sari itu harus nurut ya sama bapak. Apapun yang dilakukan bapak, Sari harus mau. Karena kalau ndak mau, ndak nurut sama bapak, kita itu bisa mati. Pokoknya Sari itu ndak boleh banyak tanya. Sari ndak boleh bilang ini nanti ke orang-orang lain. Jadi yang tahu itu cuma bapak sama Sari. Ndak ada siapapun yang tahu. Mau ya, nurut sama bapak. Nah Sari itu cuma manggut-manggut karena dia sendiri ndak tahu sebenarnya bapaknya ini maunya apa. Ndak tahu pada waktu itu. Nah nggak lama kemudian bapaknya berucap lagi. Ya sudah, Sari lanjut tidur lagi ya. Yang penting Sari ingat kata-kata bapak. Bapak melakukan ini semua untuk Sari. Kasihan ibu kalau ndak nurut sama bapak Sari ini. Nanti kita semua bisa celaka, keluarga kita bisa celaka. Usaha-usaha bapak yang udah tak rintis bapak bisa bangkrut. Nurut ya, Sari nurut sama bapak. Sari itu cuma diem dan setelahnya melanjutkan tidur. Nah ternyata tidak berselang lama, sekitar 10 menit kemudian bapaknya ini masuk lagi ke kamar. Sari ini agak curiga, kok bapak masuk lagi ya ke kamar. Ternyata bapaknya ini langsung duduk di sebelahnya Sari. Dan mohon maaf, celana Sari ini langsung diturunkan. Disitulah bapaknya ini langsung menggagahi Sari. Dia langsung meniduri Sari pada waktu itu. Sari mau teriak tapi bapaknya itu menutup mulutnya. Terus bapaknya ini bilang, katanya Sari nurut sama bapak. Kalau nurut ya ndak usah teriak. Ndak boleh ngomong apa-apa. Udah ya, diem. Nah setelah itu pun Sari kan jadi diem. Dia cuma bisa menangis dan matanya itu dipejamkan. Jadi waktu itu matanya Sari memang terpejam dan bapaknya itu mulai melakukan tindakan bejat itu. Nah Sari ini disetubui layaknya suami istri. Di situ Sari menahan rasa sakit dan rasa sedih. Sari ini diem, cuma diem. Dan tidak lama kemudian Sari itu mencoba membuka matanya. Ternyata waktu itu ada sosok yang menyeramkan. Rambutnya gondrong, dari mulutnya keluar air liur. Jadi kepalanya itu bertanduk dan matanya merah. Pokoknya sangat menyeramkan. Nah Sari itu kaget. Lalu dia memejamkan matanya lagi. Terus seperti itu. Dan sosok tersebut terus menyetubuhi Sari. Dan tidak lama kemudian sosok ini pun keluar ya. Keluar dari kamarnya Sari. Nah begitu sampai di pintu, Sari ini membuka mata, ternyata yang dilihat itu sosok bapaknya. Jadi fisiknya ini kembali ke fisik bapaknya, bukan sosok tadi. Nah keesokan harinya, Sari itu masih tidak percaya dengan apa yang dialami. Kok bisa bapakku sendiri melakukan itu? Apa sih yang sebenarnya dilakukan bapakku? Kok kemaluanku itu sakit banget? Jadi pada hari itu, Sari itu tidak berangkat sekolah. Dia terus dirundung kesedihan. Dia menangis, dia sedih, dia kangen dengan ibunya. Tapi Sari ini juga berpikir, kalaupun ada ibu, apa mungkin hal ini bisa dicegah? Sempat dia itu berpikir seperti itu. Dan ternyata siang itu bapaknya ini masuk ke kamarnya lagi. Dan pada waktu itu Sari udah mulai agak takut dengan bapaknya. Karena dia itu merasa trauma ya dengan malam itu. Nah ketika bapaknya ini masuk, bapaknya itu bilang, kok ndak berangkat sekolah Sar? Nah di situ Sari cuma diem, ndak bicara apa-apa, dia cuma nangis ya. Dalam hatinya itu dia terpikir kok malah bapakku tanya ndak berangkat sekolah, padahal dia ini tahu kalau malam itu dia melakukan tindakan seperti itu ke aku. Ya wajar toh kalau aku ini ndak berangkat sekolah, kemaluanku itu merasakan sakit. Tapi Sari ini ndak berani ngomong apapun. Karena waktu itu dia itu takut kalau dia akan mati. Karena bapaknya itu sudah memberikan wacana ke Sari. Bahwa kalau Sari ini ndak mau melakukan hal itu, maka Sari akan mati. Jadi yang diingat betul Sari ini, dia ndak mau mati, dia takut mati. Dan sekali lagi bapaknya ngomong sama Sari, besok sekolah ya, ndak boleh ndak sekolah kayak gini. Pokoknya apa yang tak lakuin bapak kemarin itu anggap aja itu ndak pernah terjadi. Dan Sari ndak boleh ngomong hal ini kepada siapapun. Harus ingat, diem. Nah ternyata keesokan harinya, Sari ini masih merasakan sakit di bagian kemaluannya. Dan dia ndak berangkat ke sekolah lagi.
Dia diem di rumah. Dan sore itu bapaknya ini datang lagi. Bapaknya memastikan lagi ke Sari ini besok harus sekolah. Besok diantar Om Dodo. Juga diantar sama Simbok. Jadi Simbok itu adalah ART-nya ya. ART utama dari keluarganya si Sari. Namanya Mbok Yem. Nah, selang beberapa hari kemudian, ketika Sari itu sedang tidur, dia bermimpi bertemu dengan sosok ibunya. Sosok ibunya itu duduk di depannya Sari sambil ngeliatin Sari dengan raut wajah yang kelihatan sangat sedih. Sari pun menatap ibunya karena Sari ini merasa rindu. Dia merasa kangen sekali sama ibunya itu. Nah, Sari itu kan berusaha memanggil ibunya, tapi lidahnya itu terasa keluh. Mbak, mbak, mbak. Pokoknya susah. Setelah itu sosok ibunya itu menghilang dan Sari terbangun. Wah, Sari itu ngos-ngosan. Seperti orang yang habis lari-lari. Di situ Sari itu mengalami ketindihan atau direp-repi. Nah, beberapa hari kemudian, ketika malam hari, bapaknya itu datang lagi. Dia masuk ke kamarnya si Sari, dan si Sari ini kan masih agak belum tidur, masih turu-turu ayam, tidur-tidur ayam. Dia melihat, aduh bapak, dia langsung memejamkan matanya, pura-pura dia itu udah tertidur. Nah, di situ bapaknya langsung membuka semua pakaiannya Sari, melepas semua bajunya, celananya. Waktu itu Sari itu langsung disetubui. Nah, pada waktu itu Sari merasa sangat kesakitan. Matanya terpejam, dia tidak berani melihat sosok bapaknya. Nah, di tengah-tengah hal bejat itu sedang dilakukan, Sari ini mencium bau yang menurut Sari ini tidak asing. Dia coba mengendus-ngendus, baunya itu sangat menyengat. Dan itu seperti bau hewan. Ya, diendus lagi sama si Sari ini, ternyata itu adalah bau kambing. Jadi kalau kata orang Jawa, itu bau perengus, kelebus. Jadi ada bau-bau semacam itu. Sari itu terpaksa membuka mata dan ternyata ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok menyeramkan. Sama seperti malam-malam sebelumnya ketika Sari ini digagahi sama bapaknya. Sosok itu mirip seperti kambing tapi sangat menyeramkan. Kepalanya bertanduk, matanya merah, mulutnya mengeluarkan air liur. Jadi wajahnya itu oval ya, panjang. Rambutnya gondrong ya. Dia juga ada jenggotnya sangat panjang. Bulu-bulunya sangat hitam. Sari itu ketakutan, dia memejamkan matanya lagi. Sambil menangis, menahan kesakitan yang dia rasakan. Dan Sari dengan sangat jelas mendengar suara geraman. Itu berkali-kali ketika dia sedang disetubui oleh bapaknya sendiri. Dan tidak lama kemudian ketika selesai, sosok ini pun keluar. Tapi lagi-lagi begitu Sari ini membuka mata, dia melihat ternyata yang keluar dari kamarnya ini adalah sosok bapaknya sendiri. Dan kejadian itu terulang terus ya, sampai bertahun-tahun. Sampai-sampai si Sari ini merasa bahwa hal itu udah biasa. Sampai-sampai Sari ini mati rasa. Jadi ketika bapaknya masuk ke kamar, Sari ini pun seolah pasrah melakukan hal itu. Tanpa Sari sendiri tahu yang dilakukan bapaknya ini tujuannya apa. Dia tidak tahu. Ya. Yang dia tahu waktu itu dia cuma takut mati. Dia takut dengan ancaman-ancaman bapaknya. Kalau sampai membocorkan kejadian itu. Nah, sampai pada waktu akhirnya Sari ini menginjak kelas 2 SMA. Ketika Sari kelas 2 SMA, bapaknya ini masih sering melakukan hal seperti itu. Tapi di akhir tahun ketika Sari ini mau naik ke kelas 3 SMA, bapaknya Sari ini mulai mengalami sakit-sakitan. Dan ternyata semakin lama kesehatannya memang semakin menurun. Dan bapaknya ini menderita stroke. Jadi separuh badannya itu sudah tidak bisa digerakkan lagi, mati rasa. Jadi bapaknya Sari itu hanya bisa duduk di atas kursi roda. Dan ada satu perawat yang memang ditugaskan khusus untuk merawat bapaknya Sari itu. Jadi setiap pagi suster ini datang ke sana untuk menyiapkan makanan, obat-obatan dan segala macam sesuatunya. Sedangkan Om Dodo sendiri, tangan kanan bapaknya itu, mengcover semua usaha-usaha bisnis dari bapaknya Sari itu. Nah, singkat cerita, beberapa bulan ketika bapaknya ini sakit, dia sudah tidak lagi ditiduri oleh bapaknya itu. Lalu pada satu malam, ada yang masuk ke kamarnya.
Sari itu melihat sosok bapaknya. Jadi bapaknya itu tidak duduk di atas kursi roda, tapi berjalan seperti biasa. Nah pada waktu itu Sari kan kaget, bapak kok bisa jalan? Ternyata sosok bapaknya ini langsung menuju ke kamarnya si Sari dan langsung naik ke tempat tidur. Dan semua bajunya Sari itu dilepas, celananya Sari ini diturunkan. Langsung bapaknya ini menyetubuhi Sari seperti pada waktu itu. Ketika Sari ini memejamkan mata, Sari itu mendengar ada suara geraman lagi sangat menyeramkan. Nah di situ Sari sangat mengenali suara geraman itu. Jadi Sari ini langsung berpikir, ini pasti sosok yang biasa itu, yang masuk ke raga bapakku terus menyetubuhi aku. Sosok yang menyerupai kambing. Di situ Sari yakin betul, tapi karena Sari ini takut, dia itu nggak membuka matanya, dia tetap memejamkan matanya sambil dia itu terus disetubui. Tidak berapa lama, Sari mencium lagi bau yang sangat perengus, bau kambing. Sari semakin yakin ini benar sosok yang biasa menyetubuhi aku memasuki raga bapakku. Dan tidak lama kemudian sosok ini pun pergi. Tapi sekali lagi begitu keluar dari kamarnya, Sari ini melihat sosok itu berubah jadi bapaknya. Dan bapaknya itu jalan seperti biasa. Padahal Sari itu tahu persis berbulan-bulan lamanya bapaknya Sari itu cuma bisa duduk di atas kursi roda. Dan kemana-mana selalu dituntun oleh perawatnya. Nah singkat cerita, pada suatu malam ketika Sari ini lagi tidur, dia bermimpi lagi. Dia bermimpi bapaknya itu rambutnya seperti dijambak oleh sosok tinggi besar. Waktu itu ditarik-tarik. Tapi Sari ini merasa kasihan dengan bapaknya, walaupun bapaknya itu sudah melakukan hal bejat kepada dirinya. Tapi dia merasa kasihan. Jadi sosok tinggi besar itu memang menjambak rambutnya bapaknya Sari itu. Ditarik-tarik kayak diseret. Jadi pada waktu itu Sari itu melihat di situ gelap, hitam ya. Nggak ada apapun kecuali sosok bapaknya itu yang masih dijambak rambutnya diseret oleh sosok besar itu. Pokoknya terus diseret, dijambak kayak diseksa di situ bapaknya. Jadi pada waktu itu Sari melihat sekitar. Dia lihat di situ cuma hitam gelap, nggak bisa melihat apapun kecuali bapaknya yang sedang diseret, dijambak rambutnya oleh sosok tinggi besar berulang kali sampai rambut bapaknya itu rontok. Ditarik lagi, dijambak lagi, dan kemudian sosok bapaknya itu dimasukkan ke dalam bejana yang besar dan bejana itu mengeluarkan api yang mendidih. Ternyata ketika diamati sama si Sari itu adalah kuali yang besar dan di dalam kuali itu adalah air yang sangat panas berwarna kuning kecoklatan. Disitulah bapaknya Sari itu dimasukkan dan Sari tidak mendengar lagi suara teriakan kesakitan dari bapaknya setelah dimasukkan dalam kuali panas itu. Dan tiba-tiba Sari itu terbangun. Ternyata dia bermimpi. Sari itu ngos-ngosan. Dia langsung berjalan ke dapur mengambil minum. Nah ketika Sari ini sedang minum, tiba-tiba terdengar suara bel dari kamar bapaknya. Tet. Nah ada kebiasaan baru dari bapaknya itu. Semenjak bapaknya itu sakit, di kamar itu ada dipasang bel yang biasa dipencet oleh bapaknya untuk pertanda kalau perawat ini harus datang menuju ke kamar bapaknya itu. Nah mungkin pada waktu itu perawat kan mungkin sudah tidur karena itu tengah malam. Nah kamar perawat itu kan agak jauh di belakang, posisinya di dekat dapur. Nah ketika Sari ini masuk ke kamar bapaknya, Sari itu melihat di situ seperti ada genangan air ya, tapi kelihatan itu keruh dan baunya itu sangat pesing dan juga perengus. Jadi Sari itu benar-benar bisa mengenali kalau bau itu adalah bau seperti bau yang dimiliki oleh sosok yang menyetubuhinya. Setelahnya Sari itu nanya ke bapaknya, ada apa pak? Nah, bapaknya ini kan semenjak stroke kan udah nggak bisa bicara dengan lancar ya. Bapaknya ini cuma seperti mau mengatakan sesuatu tapi susah. Nah akhirnya Sari kan menuju ke kamar perawat. Membangunkan perawat untuk menuju ke kamar bapaknya. Barangkali perawat lebih tahu daripada si Sari ini. Dan Sari pun kembali masuk ke dalam kamarnya melanjutkan tidurnya. Nah singkat cerita, pagi hari itu Sari ini sudah dibangunkan oleh Om Dodo. Mbak Sari, mbak bangun mbak, bangun. Ya om.
"Kenapa Om?" "Bangun, Bapak meninggal." Nah di situ Sari kan kaget. Sari akhirnya duduk. "Bapak meninggal kapan Om?" 2 jam yang lalu. Waktu Om Dodo ini baru datang ke sini. Nah di situ Sari ini langsung menuju kamar bapaknya. Ternyata dia melihat bapaknya itu meninggal dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot masih terbuka. Sari melihat kondisi itu. Nah setelahnya Om Dodo menutup mata bapaknya Sari. Tidak lama kemudian banyak sekali warga kampung yang berdatangan merawat jenazah dari bapaknya. Begitu jenazah bapaknya ini dirawat, sebelum dimakamkan pada siang itu, Sari itu diperkenalkan oleh Om Dodo dengan beberapa orang di situ. Nah Om Dodo ini bilang, "Sar, ini saudara-saudaranya ayahmu." Nah pada waktu itu Sari heran, saudara-saudaranya ayah? Emang ayah punya saudara Om? Lah ini kakaknya ayahmu. Sari itu melihat ada sepasang suami istri dan ada 2 orang anak perempuan yang usianya hampir sama dengan Sari. Lah di situ Sari mulai dikenalkan. Jadi orang itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Agus. Jadi Agus ini adalah kakak kandung dari ayahnya Sari. Nah waktu itu Om Agus cuma berucap, "Oh ini anaknya Heri." Heri itu nama dari bapaknya si Sari. Waktu itu Sari kan bingung, ternyata ayahku itu punya saudara. Jadi selama ini Sari tinggal bersama orang tuanya dan dia sama sekali tidak pernah ketemu dengan saudara-saudaranya. Tidak pernah sama sekali ketemu. Bahkan dengan Om Agus itu. Pokoknya dengan siapapun itu tidak pernah ketemu. Dengan saudara-saudaranya. Orang tuanya juga tidak pernah cerita ya mengenai keberadaan Om Agus itu. Ternyata dia itu punya, bapaknya itu punya kakak kandung. Nah singkat cerita, setelah selesai pemakaman, Om Agus menghampiri si Sari dan bilang, "Sari kan belum pernah ya main ke rumahnya Om. Ayo main, nginep, barang sehari 2 hari." Akhirnya Sari pun mau, berangkatlah ya dari rumahnya Sari menuju ke rumahnya Om Agus. Bisa dikatakan jaraknya itu sekitar 90 km. Begitu sampai, yang pertama kali Sari lihat itu rumahnya Om Agus itu ternyata rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan malah bisa dikatakan tergolong menengah ke bawah. Nah Sari itu heran, karena Sari itu melihat keluarganya adalah keluarga yang bisa dikatakan berada. Sari itu adalah anak yang bisa dikatakan kaya, raya. Dia berangkat ke sekolah selalu diantar sopir, ya. Ya pokoknya bisa dikatakan Sari itu tergolong anak orang kaya. Tapi kenapa kok saudara bapaknya ini tergolong keluarga yang menengah ke bawah? Sari pun heran. Dan ketika Sari itu masuk ke rumahnya Om Agus, Sari semakin heran karena tidak ada sama sekali barang-barang mewah di dalam rumahnya. Ya, jadi keluarganya memang sangat sederhana sekali. Dan sangat kelihatan dari dalam rumah itu banyak sekali terpajang seperti kaligrafi, banyak juga kayak kitab-kitab ya, kitab-kitab mengenai ajaran-ajaran Islam, juga ada beberapa Al-Qur'an di situ. Jadi ketika Sari itu tinggal di sana, Sari itu merasa canggung karena anak-anak dari Om Agus itu, yang 2 orang perempuan itu, segala sesuatunya itu dikerjakan sendiri. Mulai dari habis makan, piringnya itu dicuci sendiri. Ya, mereka itu pokoknya mengerjakan semuanya itu serba sendiri. Dan hal-hal seperti itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Sari ketika di rumah. Nah ada lagi ketika waktu itu menjelang maghrib, semua satu keluarga itu bersiap-siap menuju ke masjid. Hal itu semakin membuat Sari merasa aneh. Karena Sari itu tidak pernah diajari sholat oleh bapaknya. Sari tahu dia itu agamanya Islam, tapi dia tidak pernah sama sekali dikenalkan dengan nilai-nilai Islam. Bahkan untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah. Dan ketika di rumah Om Agus, mau tidak mau, Sari pun ikut menuju ke masjid. Nah setelah dari masjid itu, begitu masuk di dalam rumahnya Om Agus, Sari itu seperti merasa tidak nyaman. Hawanya itu seperti panas yang dirasakan sama si Sari. Nah begitu Sari itu tidur, dia itu merasa seperti tiba-tiba gatal-gatal. Nah pokoknya selama ada di rumah Om Agus, Sari merasakan hal yang bisa dibilang tidak nyaman. Dan ketika esok harinya menjelang subuh, ketika semua orang, Om Agus dan istrinya, juga kedua orang anaknya ini mau menuju ke masjid, Sari itu merasa tiba-tiba perutnya itu mules yang sangat luar biasa. Dan dia langsung menuju ke toilet, tidak berangkat ke masjid.
ketika berada di toilet, Sari itu mohon maaf, dia mengalami diare dan muntah-muntah. Dan setelah itu Sari pun cuma bisa terbaring lemas ya di atas tempat tidur. Nah ketika Om Agus ini datang dari masjid bersama keluarganya, dia itu nanya sama si Sari, Sari kenapa? Kok sakit-sakitan, badannya lemes, nggak cocok ya sama makanannya? Nggak kok Om, cocok. Kalau nggak cocok bilang ya, nanti masak yang lain. Nggak Om, ini bukan masalah makanannya mungkin, tapi ada yang nggak beres sama perutnya Sari Om, kayak diare. Nah singkat cerita, keesokan harinya, ketika Sari ini lagi ada di dalam kamar mau tidur, Sari masih ada di rumahnya Om Agus. Sari itu seperti ditemui 3 sosok yang wajahnya itu benar-benar bersinar. Tapi kelihatan Sari itu merasa 3 sosok itu seperti tidak menyukai adanya Sari di rumah itu. 3 sosok itu seperti berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Sari itu tahu itu bukan manusia, bukan sosok manusia. Tapi Sari itu tidak takut karena sosok mereka itu tidak menyeramkan. Mereka itu wajahnya bersinar, pokoknya nggak kelihatan. Dan mereka itu menggunakan jubah berwarna putih, sangat bersih mereka itu. Mondar-mandir tapi seperti tidak suka. Nah, tangan mereka itu seperti mengusir-ngusir si Sari itu dari kamar itu. Seperti udah sana pergi. Seolah-olah seperti itu. Sari itu cuma memandangi dari atas tempat tidurnya. Sambil dia itu ngebatin ya. Ada apa ya? Apa yang sudah aku lakukan? Salahku itu apa? Akhirnya keesokan harinya Sari ini pamit sama Om Agus. Om, Sari kangen rumah, pingin pulang. Oh ya sudah, enggak apa-apa Sar. Tak teleponkan Om Duduk ya buat jemput. Nah sekitar 2 jam kemudian Om Duduk pun datang menjemput si Sari. Dan Sari ini kembali pulang ke rumah. Nah ketika ada di rumah, Sari pun menjalani aktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah seperti biasa. Sampai pada satu ketika, malam itu, Sari ini tidur seperti biasa di kamarnya. Dan pada saat tidur itu, karena waktu itu Sari ini belum tidur secara nyenyak, jadi dia seperti mendengar ada suara kursi roda yang jalan. Nah setelahnya Sari itu membuka pintu kamarnya. Dan kursi roda yang tadinya ada di dalam kamar ayahnya tiba-tiba sudah ada di ruang tamu. Sari pun gak habis pikir, kok aneh, siapa yang membawa kursi roda ke ruang tamu? Nah keesokan harinya ketika Sari mau berangkat sekolah, Sari keluar kamar, ternyata kursi roda itu sudah ada persis di depan kamarnya Sari. Dengan posisi yang menghadap ke arah Sari. Sari pun kaget waktu itu. Siapa ini ya yang naruh di sini? Padahal di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Cuma ada satu asisten rumah tangga Sari. Itu datangnya cuma di pagi hari dan sore hari sudah pulang. Jadi ketika malam hari ini cuma ada si Sari sendiri di dalam rumah itu. Nah jadi ketika ada kejadian kursi roda di depan kamarnya si Sari, itu benar-benar bingung dia itu. Ini kejadian apa lagi, kok bisa seperti ini? Tapi Sari itu tidak mau mikir aneh-aneh. Dilipat kursi roda itu, diletakkan lagi di dalam kamar ayahnya. Nah Sari ini pun berangkat ke sekolah dengan biasa. Dan pada malam harinya ketika Sari tidur, Sari ini merasa lagi ada yang membuka pintu kamarnya. Nah Sari ini kaget. Dia melihat ke arah pintu kamarnya, ternyata ada sosok yang masuk. Sosok ini wujudnya seperti bapaknya si Sari. Nah pada waktu itu Sari kan berpikir, aduh ini ada apa lagi? Bapak kan sudah meninggal lama, tapi kenapa kok ada sosok seperti bapak? Dan pada saat Sari itu berpikir seperti itu, sosok ini sudah ada di atas tempat tidurnya. Dan terasa sekali celananya ini seperti diturunkan. Dan lagi-lagi di situ Sari ditiduri, tidak tahu ini siapa. Nah pada waktu itu ketika Sari itu membuka matanya, dia itu kaget. Dia melihat di depannya itu terlihat bukan sosok yang menyeramkan, bukan sosok bapaknya juga, tapi sosok laki-laki yang sungguh sangat ganteng bisa dibilang. Dan Sari itu tidak lagi mencium bau yang perengus, menyengat seperti kambing, tapi Sari ini malah mencium aroma yang sangat wangi dengan wewangian yang khas di situ. Nah singkat cerita, Sari pun lulus dari SMA.
Waktu itu dia punya pikiran kalau dia pengen kuliah di luar negeri. Dia pun bilang sama Om Dodo, "Om, Sari sudah mutusin kalau Sari ini mau kuliah ke luar negeri, Om." Nah, pada waktu itu Om Dodo bilang, "Ya enggak apa-apa kalau mau kuliah di luar negeri. Cuma masalahnya yang ngurusin bisnis Bapak nanti siapa? Kalau Om handle sendiri kan berat, biasanya kan dibantu sama kamu. Nanti kan gampang Om, kalau aku udah di sana kan sekarang udah zamannya email, nanti kan bisa pakai email. Aku tinggal tunggu laporan aja. Nanti diskusinya lewat email." Nah, karena memang Sari itu udah percaya banget ya sama Om Dodo. Jadi selama bapaknya Sari hidup juga semua bisnis-bisnis bapaknya ini juga di handle juga sama Om Dodo. Singkat cerita, Sari kuliah di sana, ya menjalani kehidupan seperti biasa sampai sekitar hampir 1 tahun lebih. Ada kabar dari Om Dodo bahwa Om Dodo ini bilang ke Sari, "Sar, mohon maaf ya, sepertinya keuangan kita ini sudah mulai tidak stabil. Usaha-usaha dari bapakmu ini sudah mulai menurun. Jadi Om Dodo ini sudah tidak bisa ngirim uang lagi ke kamu. Baiknya kamu itu kembali ke Indonesia. Kamu tidak usah lanjutkan kuliahmu di sana. Lebih baik kamu kuliah di sini aja. Ya masih bisa di cover lah meskipun dikit-dikit." Karena waktu itu Sari ini sudah mulai kerasa tinggal di sana. Sari pun bilang sama Om Dodo, "Ya udah tidak apa-apa Om. Berapapun itu Sari masih tetap terima kok. Berapapun yang Om Dodo ini kirim, meskipun tidak cukup untuk biaya kuliahnya Sari, tetap tak terima. Gampang nanti Sari itu kerja part time di sini, kerja-kerja sebisanya Sari." Akhirnya dari situ terjadilah kesepakatan, ya sudah kalau gitu. Nah, Sari pun melanjutkan kuliah di sana dengan cara kerja part time dan bantu-bantu apapun yang bisa dikerjakan di sana. Sampai kemudian Sari pun lulus kuliah dari sana, dan beberapa bulan kemudian Sari pun kerja dan menjalani aktivitas kehidupan di sana. Ketika Sari sudah mulai nyaman tinggal di negara itu, sampai kemudian singkat cerita, Sari bertemu dengan laki-laki bule yang usianya terpaut sekitar 12 tahun, lebih tua dari Sari. Lalu mereka menjalin hubungan dan karena merasa cocok, gak lama kemudian mereka pun menikah. Dan sampai hari ini, Sari masih tinggal di negara tersebut. Dan dia merasa gangguan-gangguan semacam itu sudah tidak lagi dirasa oleh Sari. Tapi ketika berapa tahun menjalani hubungan dengan pria bule ini, ada satu kejadian yang menurut Sari itu benar-benar aneh. Jadi pada satu ketika, Sari itu melakukan hubungan intim dengan suaminya itu. Nah, di tengah-tengah melakukan hubungan itu, tiba-tiba ketika Sari ini membuka matanya, sedang menikmati hal itu, dia itu seperti tidak melihat sosok suaminya, tapi melihat sosok yang pernah mensetubuhi si Sari ini, sosok yang ganteng, yang mempunyai bau yang sangat khas, yang wangi itu. Si Sari ini kenal betul dengan bau itu dan ingat betul dengan wajahnya. Nah, di situ Sari cuma kaget dan heran, tidak bisa ngomong apa-apa. Setelah hubungan intim itu terjadi, sosok itu pun sudah berubah lagi menjadi suaminya. Pokoknya aneh pada waktu itu. Nah, pengalaman inilah yang diceritakan Sari kepada kami. Kenapa Sari itu bisa menyampaikan ini ke kami? Dia berani menceritakan ini karena belakangan ketika Sari ini menonton channel-channel serupa, dia itu semakin percaya hal-hal semacam ini, pesugihan santet, segala macam itu ada. Dan Sari itu mulai berpikir pada waktu itu, jangan-jangan ibuku itu dulu meninggal ketika wajahnya menghitam itu karena korban dari tumbal bapakku sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah mungkin bapakku ini melakukan hal pesugihan? Karena memang banyak sekali cerita-cerita yang beredar, bahkan ada bapak yang tega menyetubi anaknya sendiri demi untuk pesugihan. Nah, dari sinilah Sari itu berpikir jangan-jangan bapakku memang punya pesugihan. Karena ada beberapa kata yang diingat oleh Sari dari bapaknya waktu itu. Bapaknya bilang, "Kalau kamu tidak mau melakukan ini, kamu bisa mati. Dan bapak juga bisa mati. Dan usaha-usaha bapak ini bisa bangkrut." Itulah yang diingat sama si Sari ini. Sari mulai berpikir, wah jangan-jangan bapakku dulunya memang melakukan pesugihan. Sampai dia rela menyetubuhi aku seperti itu. Dari situlah Sari itu mulai ada analisa-analisa yang disimpulkan sendiri oleh Sari.
bahwa bapaknya itu mungkin melakukan ritual pesugihan dengan cara menyetubuhi anaknya sendiri. Dan ibunya besar kemungkinan meninggal karena ditumbalkan oleh bapaknya sendiri. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Sari kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sari dan keluarga yang ada di satu negara itu. Dan yang tidak bisa kami sebutkan nama negaranya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan oleh rencang-rencang semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.